Diawali dengan memperlihatkan seorang kakek yang sedang memancing di tengah air danau yang tenang. Awalnya semua nampak indah dan damai sampai suatu pusaran air muncul. Perahu yang ditumpaki si kakek pun ikut tersedot ke dalamnya, yang mana itu disebabkan oleh kemunculan ikan prasejarah yang dinamakan dengan piranha. Dan inilah piranha 3D. Berlokasi di Danau Victoria, kita akan melihat sebuah tempat wisata yang dipenuhi dengan wanita-wanita yang berpakaian seperti dalam film-film kesukaan pria yang biasa dibuka di VPN, di mana kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Jack. Ini bebenguknya. Jack sendiri bermaksud untuk menjemput adiknya di tempat les dan malah bertemu dengan seorang wanita yang lumayan meningkatkan imun di tubuh Anda, namanya Dani. Ini parasnya. Shut up. I like your shirt. Tak lama muncullah seorang sutradara film pengencrotan bernama Derek, ini rarainya, di mana Dani ternyata adalah salah satu bintang film begituan alias pengenceritan, yang mana tujuan mereka ke danau adalah untuk melakukan syuting di tempat tersebut. This is Jake. He's a local. Dan karena sedang membutuhkan pemandu lokal yang mengetahui tempat-tempat eksotik dan sangat loginawi, Derek pun meminta Jack untuk menjadi pemandunya dan akan dibayar dengan harga yang cukup lumayan. Great. 10 a.m. tomorrow. Don't be late and wear a different shirt. Karena Jack masih belum sadar tentang film apa yang sedang dibuat oleh Derek, dia pun searching di internet dan menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa filmnya ternyata adalah sebuah film sejuta umat yang digandrungi oleh para pria hidung polos. Tapi tiba-tiba, Jake, Why are you gonna knock if you're just gonna walk in? ya, ini adalah ibunya Jack. Beliau merupakan seorang sheriff di Danau Victoria, yang mana tugas beliau adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung di danau tersebut. Sementara itu kita akan melihat seorang deputi bernama Fallon, ini orangnya. Dan kalau kalian ingat, beliau adalah aktor yang memerankan sosok Iceman di film Undisputed, yang sekarang sudah pensiun dan mengabdikan dirinya sebagai penegak hukum. Tak sendiri, di situ juga sudah ada ibunya Jack, di mana mereka berdua sedang melakukan patroli malam dan menemukan sebuah kapal yang tidak ada orangnya. Saat akan mengambil sesuatu di air, ibunya Jack pun terpleset hingga terjatuh dan tiba-tiba, ya, ada sesosok mayat yang seluruh tubuhnya tercabik-cabik, di mana mayat tersebut merupakan mayat si kakek yang kita lihat tadi di awal. Masih belum ngeh apa penyebabnya, namun untuk sementara Deputi Fallon dan ibunya Jack menganggap bahwa si kakek tersebut tewas akibat disiksa siluman orai walungan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akan melihat Dani sedang berjoget sambil direkam oleh Derek, dan tak lama muncullah Jack untuk memulai pekerjaannya sebagai pemandu. Di tengah-tengah kerumunan, Jack pun tak sengaja bertemu dengan gadis idamannya bernama Kelly, ini orangnya, sehingga saat ada Derek muncul, dia pun mengajak Kelly untuk ikut bersama mereka. Jake, the job is called Location Scout and Kelly, you should come with. Di sisi lain kita akan melihat kedua adik Jack yang cukup baung, di mana Jack sebenarnya ditugaskan untuk menjaga mereka di rumah atas perintah ibunya. Namun karena Jack ingin berpetualang dalam pengalaman proses syuting Ikeh-Ikeh Kimochi, dia pun meminta kedua adiknya untuk diam di rumah. Tapi hasilnya kedua adiknya ini malah naik perahu dan bermaksud untuk berkeliaran di tengah danau. Kembali ke Jack yang sedang melihat Kelly, sang gadis idamannya, tengah dirayu oleh Derek untuk ikut berpartisipasi dalam syuting filmnya, di mana Jack sendiri dihampiri oleh Dani yang mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang cukup gila. Apa itu? Iya. Dani dan satu temannya ancelup ke air, kemudian membuka seluruh pakaiannya dan menyelam dengan bubulucun tanpa satu helai benang pun yang menutupi tubuh mereka berdua. Aduh. Zoom in, zoom.
Saat Derek dan sang kameramen sedang merekam Dani, Jack pun ditelepon oleh ibunya yang bertanya tentang keadaan kedua adiknya sekarang bagaimana, di mana Jack berkilah bahwasannya mereka sedang bermain di luar dan situasi masih terkontrol dengan baik. Yang padahal kedua adiknya mengalami apes ketika perahu yang mereka gunakan harus hanyut ke tengah danau karena lupa mengikatnya. Hasilnya mereka berdua terjebak di tengah pulau kecil yang dikelilingi air sehingga mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Di sisi lain, Ibu Jack pun terlihat sedang bersama seorang peneliti yang ahli dalam bidang perairan, yang mana dia menemukan sebuah lubang di bawah danau. Bukan lubang, sebuah gua sih ya, semacam gua atau lubang, untuk kemudian menyuruh kedua timnya untuk turun dan memeriksa gua tersebut. Oh my god. You gotta see this. This is incredible. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat banyak sekali telur-telur kecil yang bisa dipastikan bahwa itu adalah endog atau telur-telur piranha yang masih bayi. Dan ketika salah satu anggota tim makin penasaran dan masuk lebih dalam, tiba-tiba ya, dia langsung disantap rame-rame oleh segerombolan anak muda piranha yang mana saat diangkat tubuhnya hanya menyisakan tulangnya saja, dan itu pasti dolar kuning. Dan secara kebetulan di situ juga ada seekor ikan piranha yang apes sehingga Ibu Jack dan si peneliti bermaksud untuk membawa ikan tersebut untuk diperiksa oleh seorang ahli ikan prasejarah. Tiba di sana si ahli ikan itu pun mengatakan bahwa ikan piranha jenis ini sudah lama punah sekitar 2 juta tahun yang lalu loh. Yang mana ikan piranha jenis seperti ini sering berburu secara berkelompok dan termasuk ikan buas yang bisa mencium aroma darah dan daging semua makhluk hidup. Entah bagaimana caranya mereka bisa bertahan sampai sekarang, tapi yang pasti seluruh pengunjung danau harus cepat diperingatkan dan segera meninggalkan danau tersebut. Hunt in packs. You can catch them or kill them. Kembali ke Jack CS yang masih syuting pembuatan film Jahanam, di mana Jack sendiri melihat kedua adiknya tengah minta tolong untuk kemudian menyelamatkan mereka berdua dan ikut naik ke atas kapal milik Derek. Saat dalam perjalanan, kedua adik Jack melihat segerombolan ikan piranha yang berenang melewati mereka, disusul dengan mogoknya kapal yang diakibatkan oleh menyangkutnya baling-baling kapal tersebut. Andrew, what the hell is going on now? I think there's something caught on the prop. Di sisi lain, Ibu Jack pun sudah berada di lokasi wisata, di mana beliau memperingati semua atau para pengunjung tersebut untuk keluar dari air dikarenakan sedang ada situasi darurat. Namun apa tanggapannya? Mereka malah makin asik berpesta dan beramai-ramai ancelup ke air. Tanpa mereka sadari, sekelompok ikan piranha akhirnya tiba di sana, di mana saat salah satu pengunjung digerogoti dari bawah alias pantatnya, barulah para pengunjung itu kepanikan dan langsung paburencai. Akibat tidak mengindahkan peringatan sang ibu Sheriff alias ibunya Jack, para pengunjung pun satu persatu menjadi korban kebrutalan ikan piranha, di mana banyak sekali darah, daging, dan cangcut yang bertebaran akibat mendapat cabikan dan gigitan dari ganasnya si ikan piranha prasejarah tersebut. Sementara itu Jack CS masih berusaha untuk menjalankan kapalnya, di mana Derek memaksa kapal untuk melaju dengan kecepatan tinggi hingga dia tidak menyadari bahwa di depan ada sebuah batu yang justru membuat kapalnya menubruk. Akibatnya Derek dan salah satu bintang panas pun terjatuh ke dalam air, di mana saat si piranha datang, disitulah pintu taubat sudah tertutup.
Saat Derek diangkat, tubuhnya pun hanya tinggal setengah dan menyisakan tulang belulangnya saja. Namun yang menjadi masalah adalah Kelly masih berada di dalam kapal sehingga dia harus segera naik ke atas agar para piranha itu tidak memakan kulit cantiknya tersebut. Can you reach the skyline? Di sisi lain kita akan melihat para sheriff yang masih berusaha menyelamatkan para pengunjung sebanyak mungkin, di mana Deputi Palon yang mantan narapidana dengan berani mengambil mesin kapal kemudian membantai satu persatu ikan piranha dengan baling-baling mesin. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, beliau pun harus tewas tanpa bisa menikmati indahnya gunung-gunung. Tak lama sang ibu pun mendapat telepon dari Jack yang mana dia akhirnya jujur bahwa dirinya tidak ada di rumah dan sekarang sedang terjebak dalam kapal Derek, sehingga sang ibu harus secepatnya menyelamatkan ketiga anaknya tersebut. Sampai di sana sang ibu pun melihat kapal Derek tersangkut di antara batu sehingga sulit bagi kapalnya untuk mendekat ke kapal Derek. Yang padahal sebenarnya dia bisa putar arah atau lewat samping yang gak ada batunya. Cuman karena sutradara ingin adegannya seperti itu, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan setas tali sang ibu pun naik ke kapal Derek untuk menyelamatkan Jack dan kedua adiknya, di mana dia sendiri akan pindah kapal duluan bersama Danny dan kedua adik Jack. Sementara Jack akan berusaha untuk menyelamatkan si Kelly yang masih terjebak di lambung kapal. Sial bagi Danny karena saat sedang pindah kapal menggunakan tali, ternyata rambut indahnya membuat musibah, di mana para piranha itu berhasil meraih rambutnya yang membuat Danny harus tewas dengan kepala duluan yang menjadi korbannya. Aduh. Setelah sang ibu dan kedua adiknya selamat, Jack pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian para piranha dengan membuang jasad si Derek yang mana Jack sendiri dengan cepat masuk ke air untuk menyelamatkan Kelly dari sana. Dengan tali yang diikat di badan, Jack pun meminta Kelly untuk memeluknya, yang mana sebelum berangkat dia meminta sebuah adegan seperti dalam film-film lain, yaitu sebuah kecupan sebelum penyelamatan dimulai. Waduh, mau dong? Dengan tabung gas yang sudah dibocorkan dan dinamit yang sudah dipegang, Jack dan Kelly pun ditarik oleh kapal sehingga saat dinamit itu meledak, para piranha yang ada di sekitar kapal pun langsung mati oleh efek ledakan tersebut. Dan akhirnya gerombolan piranha itu pun tewas dan mengambang di air seperti sebuah ikan di sungai yang baru saja diracun dengan portas atau biasa disebut dengan ngalanet. Tapi sebenarnya semua belumlah selesai karena tak lama sang ilmuwan ahli ikan itu pun menelepon bahwasannya ikan-ikan tersebut merupakan anak-anak ikan yang masih remaja karena orang tua ikan piranha itu sendiri memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih ganas dari ikan-ikan anak muda tersebut. Dan tiba-tiba, So, where are the parents? tamat ending yang cukup mengportaskan.